Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras atau etos kerja. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu, berdoa dipersilakan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Oke, langsung kalian bisa lihat di 4.12.2. Jadi kalian harus menghafalkan. So, output dari pembelajaran ini kalian diminta untuk membuat video hafalan seperti semester lalu. Sekarang coba kalian analisa maksud dari gambar tersebut menurut perspektif kalian masing-masing. Dan coba kita dengarkan ayat-ayat yang ada di slide berikutnya. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Kenapa sih kita harus taat pada aturan? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kenapa aturan itu diciptakan. Diciptakan aturan dalam Islam adalah untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Aturan ini sebagai pedoman yang mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Luar biasa kan? Gak cuma di dunia aja, kita sangat futuristik sampai ke akhirat. Keren. Nah, untuk level-level peraturan nih, level yang paling top atau yang tertinggi ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Untuk level di bawahnya lagi itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah yang tertuang dalam sunnah atau hadis. Selanjutnya untuk level di bawahnya lagi adalah peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri atau pemimpin di kalangan kita, yaitu misalnya pemerintah, presiden, Pak RT, gubernur, wali kota, kepala sekolah, atau bapak kalian, atau siapapun yang kalian anggap sebagai pemimpin di kalangan kalian. Nah, tapi kalau peraturan dari Allah dan Rasulullah itu pasti benar dan harus ditaati. Tapi kalau peraturan yang dibuat oleh ulil amri ini bisa kita tidak taati ketika peraturan tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan kayak nggak masuk di akal gitu. Misalnya
Misalnya nih guru praktikum kalian, silakan kalian cuci tangan pakai H2SO4, kan nggak masuk akal. Jadi kalian nggak harus taati itu. Cuci tangan ya pakai H2O atau air. No, bukan H2SO4 kan. Nanti tangan kalian iritasi, serem. Kayaknya nggak masuk akal kan? Ya, kayak gitu contohnya. Nah, yang ketiga ini adalah ketika peraturan itu jelas-jelas membawa kita atau mengajak kita kepada keburukan, itu pasti dilarang sama Allah, karena kita nggak boleh bekerja sama dalam hal keburukan apapun bentuknya. Itu membuat kita perlu berpikir bahwa apakah peraturan ini layak untuk kita taati atau enggak. Kita harus kembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijtihad para ulama, kepada hasil pemikiran dari para ahli, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa berpikir dengan dewasa untuk mengikuti aturan tersebut atau tidak. Tapi dengan pertimbangan yang tadi ya, dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan pada hadis, dikembalikan pada ijtihad para ulama, kayak gitu. Sekarang ibu ajak kalian untuk berada di posisi, misalnya kita berada di daerah X. Nah, di daerah X ini terjadi demo antar warga dengan pemimpinnya karena warga berpikir bahwa menganggap biaya retribusi sampah di daerah tersebut dinilai terlalu tinggi. Terus si pemimpin juga nggak mau dong banyak keributan. Terus dia mengeluarkan peraturan agar menghindari konflik tersebut ya. Dia mengeluarkan peraturan bahwa diperbolehkan atau diwajibkan warga untuk membakar sampah di belakang rumah. Apakah itu adalah peraturan yang solutif? Menurut kalian gimana? 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah big no. Kita harus compare nih dengan ilmu pengetahuan. Misalnya nih, di dalam ilmu lingkungan kita tahu bahwa sesuatu yang dibakar atau sampah yang dibakar itu akan melepaskan gas, antara lain gas karbon dioksida, gas karbon monoksida. Itu aja ya, misalnya itu kan akan mengganggu proses peredaran oksigen di dalam darah. Jadi dia punya efek fatal mulai dari sesak napas sampai kanker, sampai kematian. Kayak gitu. Belum lagi masalah safety ya. Kalau dari hasil pembakaran itu pasti menimbulkan yang namanya asap. Nah, asap yang tebal itu pasti akan mengganggu jarak pandang. Misalnya kalau kalian berkendara dengan kondisi cahaya, maksudnya siang hari, terus cuacanya cerah, kita punya jarak pandang misalnya 100 meter atau 50 meter. Tapi gara-gara semua warga di daerah tersebut membakar sampah, dimungkinkan bakalan terjadi kepulan asap yang cukup tebal. Nah, si kepulan asap yang cukup tebal ini akan mengganggu jarak pandang yang tadi biasanya 100 meter menjadi 5-10 meter gara-gara asapnya tebal. Nah, itu tuh pasti akan menimbulkan efek di mana kalian bisa aja tuh kecelakaan karena lampu dari kendaraan itu nggak bisa nembus kayak gitu misalnya, apalagi pas malam hari kayak gitu. Nah, itu berarti kan mengganggu masalah safety, belum lagi meresahkan lingkungan sekitar. Dari segi hukum lingkungan juga nggak boleh kita membakar sampah kayak gitu. Itu bakalan merusak ozon dan sebagainya, itu mengganggu lingkungan kayak gitu. Nah, kayak gini kalian maksud kan peraturan yang kayak gimana yang harus nggak ditaati kayak gitu. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. So, yang paling tepat adalah ketika ada masalah tersebut ya cari solusi bersama. Gimana caranya mengelola sampah? Gitu. Misalnya kalian bisa membuat bank sampah, kalian bisa bikin kompos dan sebagainya. Berikan alasan-alasan yang sekiranya masuk di akal sehat dan itu tuh tidak merugikan banyak orang dan syukur-syukur itu menguntungkan untuk semua pihak gitu. Paham kan maksudnya ibu kayak gimana? How to make sense dalam menaati peraturan. Gimana caranya biar kalian bisa berpikir ini peraturan masuk akal, jadi aku harus menjalankan.
Yang pertama harus kita yakini bahwa peraturan dari Allah, peraturan dari Rasulullah adalah sifatnya adalah benar dan itu menjaga kita dari perbuatan yang buruk. Karena Allah ingin kita selamat di dunia dan akhirat dan berbahagia di dunia dan akhirat. Allah mempunyai sifat Maha melihat dan Maha mengetahui. Jadi apapun yang kamu kerjakan, entah itu melakukan dosa, entah itu melakukan amal soleh, Allah tahu apapun yang kamu lakukan. Itu yang harus kita imani, bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi tetap kita harus hati-hati dalam bersikap, berperilaku atau berkata atau bertindak lainnya. Secara umum, peraturan ini diciptakan untuk menjaga keserasian, kedamaian, keharmonisan, ketertiban, keselamatan, dan menciptakan kebahagiaan. Entah itu diciptakan oleh Allah, entah itu diciptakan oleh Rasulullah, ataupun diciptakan oleh ulil amri, kayak gitu. Harusnya sih pada pattern yang kayak gini yang Ibu sebut, menciptakan keserasian, kedamaian, keharmonisan, ketertiban, keselamatan, dan menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Paham ya? Jadi kalau aturan yang ada di masyarakat atau kalian tahu ada peraturan yang tidak sesuai dengan pattern tersebut, seperti yang disampaikan di awal, bahwa boleh kita tidak menaati peraturan tersebut dengan syarat seperti yang Ibu sebutkan tadi. Apa yang terjadi ketika kita sedang berpetualang, kita sedang mengikuti kegiatan di alam bebas? Pasti kan ada yang namanya peraturan atau yang namanya SOP, Standard Operational Procedure, yang diterapkan tujuannya untuk menjaga kita agar kita safe gitu, selamat gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak membaca SOP tersebut, kita nggak perhatikan SOP tersebut, atau malah kita melanggar dari SOP tersebut? Kemungkinannya bisa terjadi adalah tersesat, karena kita nggak paham kode-kode, kita nggak paham, kita nggak bisa baca peta. Terus hipotermia, kita menggunakan baju yang nggak sesuai yang digunakan di alam liar. Kan nggak mungkin ya kalau kita pergi ke alam liar, kita cuma pakai kaos, nggak pakai jaket, kita nggak bawa bekal permakanan, kita bisa kelaparan, kita bisa terluka karena kita sembrono, kita nggak bawa senter, padahal jalanannya curam dan sebagainya. Atau kita ketemu sama hewan buas, misalnya ular, yang paling sering ditemui mungkin ular ya. Kita nggak tahu caranya ngehala ular, atau kita malah mainin ular itu atau something. Dan lain-lain yang mungkin aja ditemui di alam liar kayak gitu. Semuanya itu bisa terjadi, dan itu yang paling fatal adalah ketika mengancam nyawa atau kehilangan nyawa. Itu bisa aja terjadi karena kita tidak mematuhi SOP yang sesuai gitu, yang diterapkan pada perjalanan tersebut. Jadi di mana-mana kita harus menerapkan SOP tersebut. Tujuannya untuk apa? Melindungi diri kita, melindungi nyawa kita, melindungi keselamatan kita. Kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang udah make sense belum? Kenapa kita harus menaati peraturan? Nah, ini juga bisa kalian terapin ketika kalian di tempat kerja. Misalnya kalian kerja di laboratorium atau kalian kerja di workshop. Nah, itu ada yang namanya prosedur K3 atau kesehatan keselamatan kerja, di mana misalnya kalian harus pakai APD, kalian harus pakai baju kerja yang sesuai, kalian harus pakai sarung tangan, kalian harus pakai air plug untuk melindungi kebisingan, kalian harus pakai Google misalnya kalian sedang ngebubut atau something, biar matanya nggak kena debu-debu dari material itu. Terus kalian harus pakai safety shoes biar kalian nggak kepleset, bisa ketumpahan bahan kimia atau kejatuhan barang berat kayak gitu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan, menjaga keselamatan kalian. Nah, begitu juga aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tujuannya untuk melindungi kita agar kita tetap selamat di dunia dan akhirat. Dan itu aturan tuh ngejaga kita biar kita bahagia di dunia dan akhirat juga kayak gitu. Karena ada aturan kita bisa nyaman berkehidupan sosial, kita harus bisa toleransi, kita punya role kayak gitu. Jadi di masyarakat kita nyaman, beribadah juga nyaman. Beribadah juga ada aturannya kan. Pemimpin
dalam beribadah kan Pak Imam misalnya, Pak Imam sedang takbir ya kita ikutin takbir kayak gitu. Kalau enggak sesuai dengan peraturan berarti sholatnya nggak sah kan kayak gitu. Nah, penjelasan-penjelasan sesuai di kehidupan sehari-hari itu kayak gitu. Jadi coba kalian pikirkan apa sih maksudnya Allah membuat peraturan ini kayak gitu. Yang pasti tujuannya adalah menjaga kita agar kita terhindar dari perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Karena kalau kita ngelakuin dosa itu sebenarnya yang rugi bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Nah, gitu. Dari sini bisa dipahami kan maksud dari penjelasan ibu dari awal sampai akhir ini. Nah, begitu juga peraturan di sekolah. Nah, itu tetap harus dipatuhi. Itu untuk siapa? Untuk membentuk karakter kalian ketika kalian nanti di dunia kerja. Misalnya harus pakai sepatu yang sesuai, pakai baju seragam yang sesuai. Itu untuk apa? Untuk membentuk karakter kalian kayak gitu. Biar kalian siap bekerja. Sip, paham? Deal? Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua penjelasan mengenai taat aturan. Kita ketemu lagi di part berikutnya untuk pembahasan lanjut mengenai taat aturan, mengenai kompetitif dalam kebaikan, dan mengenai etos kerja. So, kita deal dulu ya dengan kita harus taat pada peraturan. So, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.